Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan studi kelayakan bisnis sebagai tugas akhir dari mata kuliah studi kelayakan bisnis mahasiswa Universitas Siber Asia dengan dosen pembimbing Meli Siagawati. Nah, di sini tugasnya terkait dengan menilai tiga alternatif usaha berbeda untuk investasi sebesar 500 juta rupiah dan menentukan yang paling layak. Ada tiga sektor yang saya bahas di sini. Yang pertama coffee shop, kopi kenangan, kemudian yang kedua Simply Fresh Laundry, yang ketiga Barber Smart. Nah, ini kopi kenangan sendiri, sektornya food and beverage. Kemudian modelnya jaringan coffee shop, konsep Grab and Go, omnichannel yaitu berupa gerai plus aplikasi plus delivery. Kemudian untuk Simply Fresh Laundry, sektornya jasa laundry dengan model franchise. Layanan rutin berupa kiloan, ekspres, antar jemput dengan targetnya yaitu mahasiswa dan keluarga. Kemudian untuk Barber Smart sendiri itu sebenarnya jasa grooming. Itu modelnya adalah franchise barbershop dengan targetnya pria produktif dan pendapatan bergantung pada frekuensi layanan. Untuk alternatif satu, kopi kenangan, yaitu kita akan bahas mengenai profil dan data awal. Kopi kenangan itu eh, berdiri dari PT Bumi Berkah Boga sejak 2017 dan bergerak di segmen coffee shop siap saji dengan konsep Grab and Go. Saluran penjualannya gerai fisik dan kanal digital. Teknologi utamanya kopi kenangan app, loyalty program, dan kenangan points. Untuk produknya sendiri itu ada minuman kopi, non kopi, teh susu, makanan pendamping, dan produk ringan yang berupa diversifikasi untuk menjangkau preferensi yang lebih luas lagi. Kemudian untuk target konsumennya, remaja akhir, mahasiswa, kemudian pekerja, masyarakat usia produktif atau urban, pengguna layanan digital. Lalu untuk beberapa data yang akan dibutuhkan, yang pertama terkait dengan harga produk, harga pesaing, jumlah transaksi, rata-rata pembelian, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya sewa, investasi outlet, kapasitas outlet, dan jumlah pesaing lokal. Hal ini data yang akan dibutuhkan sebenarnya untuk memulai dari alternatif satu. Kemudian untuk alternatif 2 dan 3 saya jadikan satu aja sekalian. Yang pertama, Simply Fresh Laundry, itu bisnis laundry kiloan dengan model franchise. Targetnya rumah tangga, mahasiswa, pekerja, penghuni kos. Data investasi penting, itu berupa paket franchise-nya, itu peralatan renovasi, sewa, modal kerja, biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya operasional. Kemudian yang alternatif yang ketiga, Barber Smart, itu ada beberapa pilihan paket yang tertera di websitenya. Itu ada pilihan bronze 89 juta, silver 129 juta, dan gold 199 juta. Nah, ini sifatnya berbentuk barbershop franchise dengan target pria, pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Nah, di sini perlu juga tambahan terkait data modal kerja, sewa, gaji, dan utilitas. Modal franchise pada kedua alternatif memudahkan analisis kebutuhan modal awal dan sistem operasional yang terstandarisasi. Untuk alternatif 2 dan 3. Kita mulai dengan aspek pertama, yaitu aspek pasar. Itu mencakup potensi pasar, targeting, tingkat permintaan, dan persaingan. Penilaian numerik ringkas berikut merangkum hasil evaluasi awal untuk setiap alternatif. Nah, di sini untuk potensi pasar saya samakan. Ini kopi kenangan mendapatkan poin 9, Simply Fresh atau Barber Mart 8. Begitu juga dengan target konsumen yang lebih luas dan juga target permintaan yang lebih omnichannel. 9 dan Simply Fresh Barber Smart 8. Untuk persaingan sendiri sama-sama. Ini merupakan persaingan di sektor-sektor usaha yang cukup kuat. Sehingga saya kasih nilai 7 untuk ketiga alternatif tersebut. Sehingga total rata-rata Kopi Kenangan mendapat skor 8,5 dan Simply Fresh atau Barber Smart mendapatkan skor 7,75.
Nah, untuk analisis pasar sendiri, dapat kesimpulan bahwa kopi kenangan unggul dalam cakupan pasar, potensi pembelian berulang, dan penetrasi omnichannel. Kemudian untuk aspek berikutnya yaitu aspek pemasaran dan distribusi. Evaluasi strategi produk, harga, promosi, dan distribusi untuk ketiga alternatif menunjukkan keunggulan kopi kenangan pada integrasi kanal dan strategi digital. Nah, contoh nih, di kopi kenangan di pemasaran sendiri ada outlet plus aplikasi, plus Instagram, TikTok, loyalty, voucher, bundling, delivery. Plan produknya 9 per 10, harga 8 per 10, promosi 9 per 10, dan distribusi 9 per 10. Kemudian untuk Simply Fresh itu untuk pemasaran sendiri outlet plus antar jemput plus promo lokal referral plus kerjasama cost atau perusahaan. Untuk penilaian produknya saya kasih nilai 8, harganya 9 per 10, promosinya 7 per 10, dan distribusinya 8 per 10. Barber Smart untuk kategori aspek pemasaran itu dia bisa melewati media sosial, Google Maps, konten before after, membership, dan referral. Untuk pilihan produknya saya kasih skor 8 per 10, harganya 8 per 10, promosi 8 per 10, dan distribusi 7 per 10 karena kurang bisa menjangkau banyak tempat. Oke, kemudian untuk aspek berikutnya, aspek operasional dan SDM. Analisis operasional menilai lokasi, teknologi, proses layanan, kapasitas, kebutuhan tenaga kerja, kompetensi, dan produktivitas. Di sini untuk Kopken, untuk operasional saya kasih beberapa skor untuk lokasi 9 per 10 karena visibilitasnya cukup tinggi. Teknologi 9 per 10 sudah ada aplikasi plus data yang cukup valid. Kemudian prosesnya 9 per 10 SOP dan standarisasi yang jelas. Kemudian untuk kapasitas 9 per 10 itu cukup. Kemudian untuk tim operasional, kompetensi dan pelatihan penting. Itu saya kasih 9 per 10. Produktivitas yang tinggi bila distandarisasi 9 per 10. Kemudian untuk alternatif kedua dan tiga yaitu Simply Fresh, Fresh Laundry dan Barber Smart. Itu Simply Fresh itu lokasinya dekat dengan konsumen, teknologi administrasi, proses laundry berjenjang, kapasitas bergantung pada mesin. SDM saya kasih nilai 8 per 10. Untuk barber Smart sendiri lokasinya sangat krusial. Proses layanan berbasis keterampilan barber dan kapasitas bergantung pada jumlah barber. Saya kasih nilai 8 per 10 dan kompetensi barber yang tinggi 9 per 10. Untuk rekap operasional sendiri, Kopi Kenangan masih memperoleh skor operasional tertinggi berkat standarisasi teknologi dan kapasitas jaringan. Berikutnya untuk aspek hukum, lingkungan, dan risiko. Ini mencakup dengan kepatuhan legal yaitu berupa NIB, nom- izin berusaha, kemudian perizinan dan perjanjian franchise, serta juga dampak lingkungan, sampah kemasan, limbah cair, sampah rambut, dan identifikasi risiko beserta mitigasinya. Untuk aspek yang hukum pertama dulu, Kopi Kenangan 9 per 10 itu sudah ada perlindungan merek dagang, kemudian Simply Fresh dan Barber 8 per 10 ini juga sudah ada melalui mekanisme franchise, sewa, dan kontrak tenaga kerja. Kemudian untuk lingkungan sendiri, ini cukup buruk untuk Kopi Kenangan, ada sampah kemasan dan konsumsi energi 8 per 10. Begitu juga untuk Simply Fresh ada limbah cair dan juga penggunaan air besar 7 per 10 dan Barber Smart dampaknya cukup relatif lebih rendah mungkin hanya dari sampah bekas barber atau rambut biasanya. Kemudian untuk resiko mitigasi, Kopi Kenangan persaingan dan biaya operasional yang cukup ketat. Mitigasinya lewat inovasi dan SOP yang lebih diperketat, diversifikasi pemasok. Kemudian untuk Simply Fresh, resikonya pemakaian zat-zat yang bersifat perusak, menghasilkan limbah, dan mitigasinya melalui tagging, SOP, dan pengelolaan limbah. Untuk barber smart sendiri, resikonya risiko SDM atau barbernya keluar.
Mitigasinya lewat kompensasi dan program loyalitas pegawai agar punya employee engagement. Berikutnya untuk matriks perbandingan dan skor akhir, di sini terlihat bahwa skor agregat dari aspek pasar, pemasaran, operasional, SDM, legal, dan risiko menunjukkan peringkat akhir. Aspek keuangan, di sini saya tidak bisa buka data keuangan, sehingga saya tidak bisa menganalisis data-data yang mendukung aspek keuangan untuk dianalisis. Jadi sifatnya rekomendasi dari data kualitatif dan data kuantitatif yang tersedia. Di sini menunjukkan rata-rata keseluruhan kopi kenangan itu 8,71 berada di peringkat satu, Barber Smart 7,93 berada di peringkat 2 dan Simply Fresh Laundry di 7,79 atau di peringkat 3. Lalu untuk kesimpulannya, itu berdasarkan analisis tahap 1 sampai 5, rekomendasi alokasi modal sebesar 500 juta diberikan kepada kenangan. Alasan utamanya, pasar luas dan berulang, pemasaran omnichannel kuat, operasional terstruktur dan mudah distandarisasi, SDM dapat distandarisasi dan dilatih, serta risiko dapat dimitigasi melalui brand dan sistem operasi. Mungkin itu saja materi atau presentasi dari saya lakukan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.